Kalian tahu nggak sih ternyata toko Shopee kalian bisa jadi hancur lebur atau dari rame mendadak sepi cuma gara-gara hal-hal simpel. Oke, di video kali ini gue mau bahas nih. Jadi banyak banget kayak gue punya kayak di member kelas gitu ya. Terus udah gitu di kliennya itu banyak banget yang kayak ngalamin. Dulu tuh tokonya rame. Misalnya kayak sehari bisa ratusan gitu ya. Ada beberapa yang malah udah bisa ribuan. Tapi tahu-tahu mendadak kayak apa ya? Pernah dengar istilah shadow ban? Dari ratusan ribuan, jadi cuman 1-2 order. Gila, sedih banget kan? Karena gini loh, ketika kalian punya order ratusan ribuan, gue yakin kalian udah pasti mencari orang, mengumpulkan tim untuk bisa memprofil order tersebut. Bener nggak? Artinya kan banyak orang yang disiapin. Terus gara-gara ya nggak tahu gara-gara apa gitu kan, turun. Nah ketika turun, ya udah pasti orangnya udah banyak, ordernya dikit, pusing karena gajian udah tinggi, bener nggak? Terus kan nggak mungkin kayak orang-orang yang udah ada begitu gara-gara order turun, kalian pecat semua. Ya nggak? Nah, tapi ternyata ada beberapa hal yang bisa bikin toko kalian ngalamin kayak gitu ya. Nah, apa aja? Ini yang bakal gue bahas. Nah, jadi gini, ternyata kalau misalnya kayak di TikTok mungkin ada yang bahas tentang ini ya, pelanggaran gitu ya, bisa bikin tokonya kena shadow ban. Di Shopee juga sebenarnya ada beberapa poin pelanggaran yang bisa bikin ya performa kalian turun. Jadi kayak kalian tuh nggak di-boost lagi gitu. Jadi kayak Shopee-nya udah nggak sayang lagi nih sama toko kalian nih. Neng Shopee nggak mau ngasih traffic gitu kan. Trafficnya terbatasi yang akhirnya orderannya dikit. Gitu ya, apa aja sih? Pertama, penyelesaian pesanan. Jadi kalau misalnya gini, kalian cek tingkat pesanan nggak selesai lebih dari atau sama dengan 10%. Artinya gini, lo bayangin lo punya order 10, yang cancel 2. Simpel sih. 10 yang cancel 2. Cuman 2 biji loh, tapi dari 10, itu tuh 20%. Lebih baik kalian cancel 9 dari 100. Karena kalau 9 dari 100 itu baru 9%. Itu masih, ya sebenarnya dalam hati ya, mungkin kalau si Shopee-nya bisa ngomong juga pengen maki-maki gitu kan. Lu tuh ya udah susah-susah gua kasih order, nggak bisa ngurusin. Gimana sih lo kalau nggak niat jualan ngomong ya. Udah pengen ngajak berantem gitu kan, bener nggak? Nah, nggak selesai ini sama dengan terlambat. Jadi gini, lu selesai kena, lu terlambat kena. Jadi kalau lu nggak selesai artinya kalian nggak bisa ngirim, udah pasti kena terlambat dulu. Udah terlambat jadi nggak selesai. Jadinya dapat masing-masing 1 poin, 2 poin. Nah masalahnya hal-hal kayak gini itu bisa bikin kayak hilang star plus. Dan Shopee itu kalau gue perhatiin ya, dia tuh cukup ini banget, dia tuh tentang kan dia ada levelingnya. Maksudnya ada Shopee Mall, ada Star Plus, ada Star gitu ya, dan ada yang reguler. Shopee itu bener-bener kayak yang Shopee Mall, dia tuh dapat boostingan traffic yang lebih tinggi gitu kan. Nah Star Plus itu jelas lebih tinggi dari Star gitu. Kalau yang biasa sama Star ya bedean Star gitu. Jadi kayak kalian tuh bisa ngalamin keturunan di situ, yang artinya posisi peringkatnya turun gitu kan. Kalau ngiklan lebih mahal gitu kan. Dan ini mungkin bisa jadi kayak, tapi toko gue biasa aja, rame-rame aja. Bisa jadi gini, kalau toko kalian biasa aja tapi rame, bisa jadi kalian tuh punya produk yang orang cukup banyak cari, saingannya dikit. Kalau itu lu nggak butuh posisi peringkat yang oke, karena ya barangnya memang dicari. Tapi kalau misalnya barang kalian nggak dicari gitu ya, nah disinilah kalian butuh usaha gitu. Dan ini bakal kebantu dengan Star Plus, dan Mall gitu ya. Nah terus apa lagi? Pelanggaran produk, ngupload produk yang dilarang dalam 7 hari terakhir. Nah ini bisa 1 atau 2 poin plus produk dihapus. Nah produk dilarang tuh kayak gimana? Banyak ini. Ini macam-macam. Bisa jadi kayak misalnya gini, kalian jual yang berhubungan dengan tembakau. Kadang produk MLM kena gitu kan. Kadang produk yang gimana kena. Dan yang perlu diingat adalah gini. Kadang seringkali gue sering nemu kayak gini. Toko seller ya. Seller itu kayak dia tuh udah jalan tokonya. Produk udah kejual lama. Terus toto udah setahun nih laku. Toto itu produk dilarang. Gue pernah tuh kena kayak gitu. Kenapa bisa? Ya sebenarnya fair ngomong sih dulu memang udah dilarang. Cuman selamat aja gitu. Nangkep ya poinnya ya. Gitu. Nah, terus bisa juga gini, pelanggaran produk gara-gara ngupload produk imitasi dalam 7 hari terakhir. Ini juga sama. Bisa kena 1 poin, 2 poin plus produk dihapus. Nah, produk dihapus ini, si imitasi ini juga gini, bisa jadi dulu nggak ketahuan. Misalnya kalian ngejual brand ya kan yang tulisannya Adidas ya. Dulu nggak ketahuan, sekarang ketahuan, kena bisa gitu kan.
Dan memang kita pernah ya ada klien yang memang dia jual produk imitasi. Kayak ngomong sih, orangnya ngomong ini imitasi. Jadi memang ketika dia optimasi kejar-kejaran. Ya udah, jadi kita pernah ada yang kita pernah coba pegang, memang agak merepotkan. Jadi kayak kadang kena, kadang aman, kadang kena, kadang aman gitu kan. Lagi rame ya, lagi nggak rame ya udah. Gitu kan. Nah, ini bisa kena pelanggaran juga dan ini bisa mengurangi juga. Ada juga yang ini sering kejadian. Produknya udah dihapus, terus kan, ayo udahlah udah dihapus, gua upload ulang. Harapannya biar nggak kena. Kalau ketahuan lagi, 1 poin plus produk dihapus lagi. Nah ini poin-poin pelanggaran yang cukup fatal karena ketika poin kalian tinggi itu tuh bisa bener-bener ya ngilangin star atau star plusnya yang tadi. Terus penyalahgunaan alamat pengembalian palsu. Oh, duh kayak lagunya Ayu Ting Ting tuh. Atau penyalahgunaan voucher 7 hari terakhir. Nah ini kalau biasanya suka banyak yang nyari duit atau cashback-an lewat voucher, iya kan? Nah tapi ini bisa juga gini, kadang suka kejadian ada 2. Emang ada yang menyalahgunakan, ada juga yang sebenarnya nggak menyalahgunakan. Tapi ya apa saja. Kadang kayak gitu ya. Yang kayak gitu perlu dibanding nggak ya? Bisa perlu dibanding ke AM-nya. Yang repot kalau lu nggak punya AM. Gue pengen tahu kalian udah punya AM belum? Coba dong tulis di komen. Gitu ya. Terus penyalahgunaan ngirim paket kosong atau paket yang beda banget dari pesanan. Nah, ini fatal nih, 6 poin. Karena gini, ngirim paket kosong itu tuh sering dideteksi buat naikin rating atau fake order gitu kan. Nah, masalahnya gitu kan, itu sekarang tuh yang gue tahu ya, itu banyak dari ekspedisi tuh udah dicek. Jadi kayak apa nih? Tulisannya baju gitu ya. Terus polanya kecil segini. Baju apa katanya kecil, udah pasti ketahuan. Gitu kan. Persaingan tidak sehat, melakukan crawling atau scraping. Nah, ini bisa pembatasan akun. Scraping itu misalnya kayak kalian nyalin data dari kompetitor. Atau persaingan tidak sehat, pemalsuan pesanan, pemalsuan penilaian, pengakuan pengikut, like, itu 2 poin. Nah kalau gini, ini kenanya dari mana? Misalnya gini, lu suka lihat kan kayak di Shopee juga ada, di IG juga ada yang jual, jadi kayak jasa follower, jasa terjual, tahu-tahu produknya kejual 10.000. Nah yang kayak gini-gini pasti kena, gitu kan. Terus pelayanan pembeli terlibat dalam spam chat. Nah kalau ini gimana? Lu gini, kalian tau gak sih ternyata sering banyak orang yang misalnya kayak nyari di Shopee, terus dia ada seller itu dicacatin, atau pembelinya kompetitor dicacatin, kak mau nggak kita dari toko ini beli yuk produk kami. Nah dia bilang, lu siapa? Gua kenal juga kagak, gitu kan. Ya bisa di report kan, kenapa di report ya kalian sebenarnya. Nah tapi kalau misalnya dipakai ngechat buat kita punya data pembeli, kita chat pembeli kita boleh nggak? Ya boleh. Itu kan kalian mengingatkan kembali pembeli. Kan bukan orang nggak dikenal, bukan stranger yang lo tembak, gitu kan. Terus udah gitu pelayanan pembeli, misalnya minta pembeli buat cancel pesanan melalui chat. Nah, ada juga nih, sebenarnya dia udah tahu, aduh, gue nggak punya barang nih. Kalau gue yang ini kena, jadi minta pembeli aja deh yang cancel. Nah itu ketahuan, kalian juga kena 2 poin. Nah berjualan di media Shopee konten yang nggak pantas. Konten yang nggak pantas ya mungkin kayak tadi kali ya, kalau misalnya di video sebelumnya gue ada bahas, gue lagi cari gelas kopi, kok ada yang 21 plus, nah mungkin ini kali gitu. Atau transaksi di luar Shopee, mencantumkan nama, logo, link situs belanja lain di luar Shopee, ini jelas kena. Terus penjualan hewan di Shopee, pengemasan yang nggak sesuai dengan standar 2 poin. Nah sekarang apa sih yang kejadian? Kalau misalnya ini kejadian, ini kan masing-masing tadi ada tuh poin-poinnya, bener nggak? Satu nih, kalau poin lu 3 sampai 5, lu kehilangan 2 fitur. Satu, larangan keikutsertaan sertaan di promosi Shopee. Jadi kayak di campaign lu nggak dapat. Terus penurunan posisi produk di halaman utama kategori produk di pencarian. Nah ini sebenarnya kesannya kayak simpel ya. Tapi kalau kalian kena, ini tuh di level 1 ini lumayan loh. Karena lu kehilangan apa ya? Turun peringkat tuh dalam. Kalau lu dari ranking 1, turun jadi ranking 2, nggak terlalu kerasa. Tapi masalahnya karena persaingan di Shopee ketat, dari 1 bisa turun ke 10, turun ke 20, yang artinya order kalian bakal turun drastis. Masalahnya kita udah kena sekali, itu tuh apa ya, bola salju. Makanya gue bilang itu pelanggaran yang lo hati-hati karena bisa benar-benar fatal banget. Bola saljunya kenapa? Karena ini kalian kena gitu ya, di berikutnya bakal turun. Minggu depan kan ordernya makin turun, nggak mungkin balik ke 1 doang. Jadi kayak bukan dihukum kayak gini, kalau anak di sekolah ya, kalian kan di sekolah kayak, lu dihukum 1 jam pelajaran. Ini apa tuh namanya, jewer kuping gitu ya. Kan ada kayak gitu ya. Di jam kedua kan lu masuk lagi. Ini enggak, masalahnya ketika di jam kedua posisi kalian nggak mungkin balik ke tempat yang sama. Nah, kalau itu tingkatannya di level 2, kalian juga dilarang
ikut program gratis ongkir ekstra, cashback ekstra. Nah, sebenarnya kalau dari pengalaman gue nih, lu begitu kena 2 aja, ini toko udah mati suri. Udah beneran mati suri. Order tuh udah dari 100.000 udah paling juga dihitungan di bawah 10 jari. Kenapa? Fair ngomong, banyak pembeli Shopee itu fakir ongkir. Jadi kalau nggak dapat gratis ongkir, lu pasti mati dah. Gitu ya. Level 4, larangan mengupload produk baru dan pengubahan produk. Wah, ini udah sebenarnya biasanya ini nggak usah sampai level 4, level 3 aja gue udah nyari orang, Pak, ini kalian sabar gak? Kenapa nggak bikin toko baru aja yuk? Karena udah berat banget. Level 5 udah mati. Pembatasan akun gitu ya. Nah, jadi itulah dia beberapa hal yang kelihatannya sepele sih, tapi dalam. Nah, jadi buat kalian nih yang masih punya pertanyaan seputar e-commerce kayak Shopee, Shop Tokopedia atau TikTok Shop gitu ya, atau di marketplace dan jualan online lainnya, lu tulis di komen, nanti gue bakal bikinin konten Q&A-nya.